Gimana lagi? Selesaikan. Tadi kiamat ya waktunya ya, sorry. Itu gini loh guys ya. Itu kan perikopnya adalah nasihat percabulan. Pak Wira di Itu bawah. matamu buta apa buta sih? Jadi atas itu perikopnya nasihat percabulan, bukan nasihat makan makanan, bukan. Dasar kamu nipu muslim pula. Segalanya halal bagiku. Dan daftar mahram, haram dinikahi. Di Bibelmu itu kan nggak ada. Emak lu aja, lu, bahkan di Matius 21:31 pesandal itu udah 5 masuk surga. Tobat dulu, gua bikin aja tuh cewek lu yang di bawah itu. Terus emak lu, adik perempuan lu, kakak lu jadiin pesandal. Udah banyak kudus bagi Tuhan. Kudus loh perpuluhan itu dengan jalan pesandal-pesandalan. Tapi tobat, nanti doang masuk surga. Tadi juga lu ada api, lu bilang kami pesta-pesta. Pesta seks dibikin itu. Pesta seks nggak ada, lu ngada-ngada. Ayo taruhan yuk kita yuk. Ada kata pesta seks nggak ada. Kalau ayat perang naga di surga lu ada. Surga lu tuh penuh api. Kawan-kawan yang Kristen di bawah masuklah Islam, karena surga kalian tuh surga sate. Kalian jadikan kambing guling, babi guling sama Tuhan kalian yang menyerahkan pada hari Tuhan. Kalau kiamat mati diserahkan kepada iblis. Jadi kalian diserahkan kepada iblis. 1 Korintus 5 nomor 5. Tuhannya juga suka ngajarin manusia telanjang, gak pakai baju, cabul ajarannya. Susepsinya kuat juga, tapi sesama. Petrus bersandar dari Yesus, harusnya ditolak Yesus ya. Sana lu. Ini enggak, dibiarin, dibelai-belai. Au. Gimana? Dan semuanya nggak ada yang kawin sama kiamat nih, mirip. Sama kiamat kurasa. Kiamat ini kan nggak kawin-kawin juga gitu. Oke ya, waktu saya itu tadi dipakai Tristan lagi. Oh, yang adil lah. Jangan mempermalukan Islam. Ketika Islam itu udah terlalu jauh labnya itu dibandingkan saya, karena nggak bisa satupun dalil saya itu dibantah. Tapi maunya itu pakai logika orang bodoh. Pengikut seorang yang suka buka celana anak menantu di dalam surat 33 ayat 37 ini mau diapain? Lalu Anda mengatakan bahwasanya orang Kristen itu nanti akan dibakar gitu. Sekarang saya tunjukkan dalil di dalam Quran surat 27 ayat 7 sampai 9. Allahmu itu bentukannya itu api. Di dalam surah 50 ayat 30 di dalam tafsir dikatakan kaki Allah itu nanti masuk ke dalam neraka. Allahmu itu loh di neraka, Dek. Kenapa? Karena di dalam Quran sendiri dikatakan yang menyesatkan iblis itu adalah Allah di dalam surah 15 ayat 39. Ini saya nggak pelintir. Ya, saya paling nggak suka saya melintir kaidah. Inilah ajaran Islam bahwa Tuhannya aja di dalam neraka. Ya. Lalu Anda mengatakan, Anda ini nggak bantah Nabi Anda itu adalah tukang mutilasi di dalam surah di dalam hadis Bukhari 1405 2795. Muhammad yang nyolong unta orang, lalu mereka itu nggak terima untanya diambil, malah Muhammad mutilasi orang. Ini waras nabimu? Ini nabi atau nabi sih? Kok ada nabi diangkat jadi nabi? Kalian waras ya otaknya ya? Lalu Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30 di surga itu nggak ada kawin mengawin. Tapi Muhammad ngajarin dalam surah 56 ayat 35 sampai 36 di dalam An-Naba 3 di surga nanti akan memecah perawan, wanita-wanita akan berdada montok. Kata Tuhan Yesus, awas orang Kristen, ini ajaran setan. Jadi silakan Anda bantah. Kalau Anda nggak mampu bantah, ya udah murtad aja. Jangan jadi penghujat. Nah, Pak Wira kan nggak ikut debat. Ini Gary belum. Tadi itu di season awal waktu sebelum lo orang gua turunin yang mulai duluan lo, yang terakhir Tristan. Maka tadi adil. Maka yang ini tadi yang mulai duluan Tristan, yang terakhir lo. Orang saya tadi kan Sudah saya adil itu, Tristan, saya kan Tristan. satu-satu. Kan Oh, Iya, iya, kan gua iya, turunin iya, nih, iya, begitu iya, bunyi iya. semua. Itu kan Orang udah Tristan 2 imbang. kali, saya baru sekali. Adilnya Tristan. dari mana? Satu-satu. Aduh, Tapi ini Tristan kan duluan tadi. Yang sekarang ini naik, Tristan duluan. Coba gua nyusul Tristan ada nggak belakangan. bantah dalil-dalil Islamnya? Nggak ada yang bantah ini. Nggak ada ya, nggak bisa. Bantah dalil saya It- loh.
Ini birahi aja nih, mau ngehujat nih, gua kasih waktu sebelum petinggi Syiah balik lagi nih. Ini Off sama Gary mau ikutan. Boleh. Kalau modal congor Ada yang dong. Kristen apa yang Islam gak nih? Ada yang Kristen gak? Enggak, biar Tristan ini menikmati dalil-dalil saya. Oh, ya udah, Tristan berdua ya, yang lain gitu aja ya. Tristan. Kristen modal Kita congor lihat dong. Tristan ini keislamannya sampai mana. Yuk, saya lagi yuk. Tadi waktu Yang lain saya masih turun. dipakai. Dah. Jadi waktu Ini saya biarin. masih dipakai. Nih Tristan versus Kiamat aja nih. Iya, siapa lain yang gua ikut melintir? campur. Gini aja, siapa yang melintir nanti open cam, berani nggak? Open cam Gimana masukin tanah caranya ke mulut, berani nggak? penyesuaian ini? Open cam masukin tanah ke mulut, berani nggak? Ayo, kalau saya memberikan penjelasan Islam nggak saya pelintir. Lalu masih hidungnya kayak babi ya. Berani apa enggak? Berani apa enggak? Aduh. Yuk. Berani nggak? Gua Masukin bro tanah. sekarang bro, ini gua mau buktikan ajaran mutilasi Oh, kan dan takut ajaran ya. ini. Memang susah ya kalau debater ini maunya semua duluan. Pak Wira gimana lah supaya nggak masuk ini? Mulai Tristan. Ajaran kanibal. Yohanes 6:53 lagi aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia kan bayi guys, dan minum darahnya. Nah sampai di situ Yesus meminta dagingnya dan darahnya diminum. Ini Sumanto terinspirasi dari Yohanes 6:53 dan 55 pembunuh berantai memakan daging manusia. Dan kawan-kawan muslim yang di bawah, hati-hati kalian kalau punya bayi, kan harus menjauhkannya dari kiamat ini, karena dia akan memakan daging anak manusia atas perintah Yesus dan memutilasi bayi itu. Ya, kenapa? Ajaran mutilasi adanya di Kristen, Yohanes 5:30, Matius 5:30. Potong kaki, potong tangan kalau menyesatkan. Bayi juga sejak kecil juga sesat kok. Di saya tuh gimana itu? Nah, ajaran birahi memang di ajaran kekristenan ini, contohnya di Yeskiel 23:20, ya birahi di Mesir, lalu dia melakukan besandalan, zakarnya seperti zakar kuda. Nah, kemudian sedekah kelamin istri di Ayub 31 ayat 10, biarlah istriku menggiling bagi orang lain, biarlah orang lain menilai dia. Ceweknya kiamat yang di bawah, lu kalau kawin sama kiamat, kelamin lu bakal disedekahin sama kiamat ke tetangga. Marilah kita birahi kepada tetangga, sebab Amsal 116 ya. Sampai kita tidak ada di rumah. Mampus, kiamat sering pergi debat. Kok tinggal di rumah? Harus birahi ke tetangga. Ajaran cabul parah ini. Dan Tuhannya pun punya anak tanpa istri. Matius 3 nomor 16. Inilah anakku yang kukasihi tanpa istri. Kalau bapak punya anak tanpa istri, berarti bapak hamil 9 bulan ini biasanya. Bapak kan roh. Ternyata di Yohanes 3 nomor 5 dan 6, roh melahirkan roh. Siapa bidannya bapak melahirkan Yesus. Oke ya, saya tunjukkan data ya. Kalau saya ini orang yang paling nggak suka memelintir. Jadi memang berbeda ya kelasnya ya, kawan. Kawannya ini lihat Al-Anbiya ayat 17, dilihat. Seandainya Allah hendak membuat suatu permainan istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi Allah. Jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. Nah, pertanyaannya, Anda tadi kan memelintir kan? Ayat makanya bisa tiba-tiba konsepnya itu tidak pula diperanakan, tapi Allah sendiri dikatakan mempunyai biji karena tidak mempunyai istri. Ini kau pakai otakmu, kalau nggak punya istri itu berarti cowok atau cewek. Jangan kau pakai Quranmu itu untuk kau hina Quranmu sendiri, dek. Ya, maksudnya dalam kekristenan diperanakan itu bukan seperti konsepnya Quran ini, tetapi firman itu yang keluar. Makanya Yesus mengatakan, aku yang datang dan keluar dari Bapa, di dalam Yohanes 8 ayat 42. Gitu ya, tobat dong Islam. Masa Islam ajarannya cabul begini masih mau pelintir terus? Muhammad itu suka KDRT kepada istrinya. Hati
hati perempuan-perempuan Islam di dalam surah 4 ayat 15 itu Islam itu nanti perempuan-perempuan boleh itu nanti dikurung. Muhammad sendiri KDRT di dalam hadis Muslim 1619. Ya, jadi hati-hati. Kejadian 126. Di sini ayatnya menjelaskan, mereka telah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kalau manusia segambar dan serupa dengan kiamat atau Adam, berarti Tuhannya cowok. Wajar dia minjam pisau cukur ke Raja Asur, Yesaya 7:20. Berarti kalau Adam beolnya jongkok, maka Tuhannya kiamat ini nya juga jongkok. Kalau Adam itu pipisnya berdiri, maka Tuhannya itu pipisnya juga berdiri. Karena Tuhannya segambar dan serupa dengan Adam. Kan gitu. Adam laki-laki, punya lato-lato, punya terong. Kalau Tuhan kami beda dengan makhluk. Kalau Tuhanmu sama dengan makhluk. Kalau Adam punya istri, maka Tuhannya kiamat, Bapak itu punya istri. Hosea 2 nomor 2. Dan punya anak. Di Ulangan 14 nomor 1, kalian adalah anak-anak Yahweh. Mazmur 2 nomor 7. Lalu Tuhan menetapkan kepadaku dan berkata, anakku, aku akan memperanakkan kalian. Dan ternyata tiba-tiba istrinya hilang di Matius 3:16. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah anakku berkenan. Anak di situ Uyos. Uyos anak keturunan. Anak turunan. Istrinya nggak ada. Oh, bapaknya hamil. Anak bapak bisa melahirkan hamil. Berapa bulan bapaknya hamil? Siapakah yang menghamili roh? Sehingga roh bisa melahirkan roh? Oh gitu, ternyata bapaknya itu, Tuhan bapaknya itu yang memprodit kayak bekicot. Oh gitu Tuhan bapak itu. Kawan-kawan Kristen yang dibawa di Matius 13:42, Roh Kudus, Yesus dan Bapa semua. Aduh, jangan dinaikin orang, Den. Susah gua nganurnya. Iya, di Matius 13:42, Roh Kudus, Bapa. Nih moderatornya gua hapus dulu nih. Kurang saya. Bapak masuk neraka loh. Roh Kudus masuk neraka. Yesus masuk neraka. Di Matius 13:42. Sabar dong. Imanmu itu kayak sampah, karena mobil itu memang ke dapur api. Nggak bisa bantah Semuanya saya, loh. aja dari tadi. Semuanya akan dicampakkan ke dapur api. Semuanya, Yesus, Roh Kudus, Tuhan Bapa, ya, di masuk ke dalam dalam surat neraka, ayat 30, masuk ke Allah itu jadi dapur pohon. api. Kenapa Coba Allah kawan-kawan di dikatakan bawah tidak yang seperti Kristen makhluknya? Karena Allah itu cacat, mengecek kedua kitabnya tangannya ya. itu kanan. Mana Di ada Matius makhluk yang kayak Allah? 13:42. Mana Ya, di ada sini makhluk dikatakan yang kayak Allah? Ayo semuanya dong, kasih lagi dicampakkan waktu ke saya. dapur api ya. Dikasih lagi dong waktu Kalau saya. Tuhan Bapa itu punya Ketakutan begitu sih punya sama burung karena Kenapa segambar dan takut serupa sama dengan kiamat? Adam. Kenapa orang-orang Islam itu takut Iya, sekali sih sama kiamat? takut apa? Hanya dari tadi lu nggak bisa Ayo, jawab ayo, pertanyaan yuk, gua yuk, nggak ada sama saya, ilmunya, yuk. kelas lu Sama saya, jawab. yuk. Ayo sama ya, buka kamarmu yuk, Ya. jangan diblokir Yuk. aku ya. Kalau kamu Yuk. blokir aku, jangan diblokir. Walah, kamu aja Iya jawab loh, kamu imanamu blokir aja aku, nggak makanya aku ada nggak dari pernah tadi. ketemu Kok sama mana kamu. jawab tentang Islam? Alah, Di mana alah, kamu alah, jawab alah. tentang Islam itu mana? Mana jawab tentang Islam? Tuhannya itu punya burung. Nah, lihat. Tuhan Lihat. punya burung kayak sama kayak Adam. Berani. Adam kan punya burung. Tuhanmu itu Blokirnya memang itu dicabut. ya. Adam punya burung. Nggak bisa punya anak karena nggak Adam punya punya istri. Itu lato-lato. tulisan kitabnya. Sama kayak Nah, tadi batasnya siapa? Kiamat ya? Dinaik-naikin orang guanya. Ya. Kiamat apa Nanti Tristan dia ini nangis. katanya? kiamat. Nanti dia nangis. Kiamat. Ini dia nangis Bombay dia. Dibilang Jujur Islam dong. curang. Nah. Lanjut kiamat. Saya tunjukkan dalil ya. Ini lihat ya. Siapa yang memang sukanya itu menggauli bibinya sendiri, anak kecil digauli, ini saya tunjukkan aja dalilnya. Ya, di dalam Bukhari 4721. Nih, saya tunjukkan nih, saya effort nih nunjukin data
ya, nggak cuman congor doang dari tadi. Kalau cuman congor doang, cuman main pelintir, itu Anda itu memang ajaran setan. Saya memahami kok kenapa Islam itu suka pelintir Alkitab, karena ajarannya itu ajaran setan. Di dalam Quran sendiri dikatakan, di mana kiamat, surat 21 ayat 82, Allah itu memelihara para setan, Allah itu menyusui para setan. Itulah Tuhannya Islam. Penyesat setan itu siapa? Di dalam surah 15 ayat 39, Allah. Lebih parah mana? Yang menyesatkan atau yang disesatkan? Ya, yang menyesatkan. Makanya setanlah Tuhanmu, Tristan. Ya, orang-orang Islam, setanlah yang menjadi Tuhanmu. Karena di sini pengikut setan itu bisa kelihatan kelakuannya. Aisyah aja sampai curiga loh kepada Muhammad. Muhammad dikatakan, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat robmu terkecuali dia mempercepat hasrat Anda. Aisyah itu udah tahu kalau Muhammad itu tukang kawin, ya, tukang hasrat. Di sini siapa yang dihasrati oleh Muhammad, yang digauli? Khawlah binti Hakim adalah termasuk salah seorang dari para wanita yang telah menghibahkan diri kepada Muhammad. Sekarang saya tunjukkan Tristan di dalam hadis. Di dalam hadis Musnad Imam Ahmad, ya, 26050. Ini hadis Khawlah binti Hakim. Siapa Khawlah binti Hakim? Kita lihat. Dia adalah seorang bibi Nabi SAW, luar biasa. Muhammad menggauli bibinya sendiri. Inilah suri tauladan Anda, ya. Lalu juga Islam nggak bisa dibantah, suka menggauli anak kecil di dalam surah 65 ayat 4. Di mana Anda membantah? Dari tadi Anda memelintir, ternyata Allah Anda yang Anda kata-katain. Yuk. Ini anak ini minta data, aku tunjukin sekali lagi ya. Tuh. Ya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Ya, Kristen di bawah ini termasuk Roh Kudus, Bapa, Yesus dicampakkan ke dapur api karena Yesus berkata semuanya, termasuklah dirinya. Ini Bapa ikut dibakar, ini Yesus dibakar, Roh Kudus dibakar. Bahkan Roh Kudus itu kan gambarnya api itu loh. Itu loh kawan-kawan Kristen ya. Ini kembali lagi ya. Jadi kawan-kawan Islam yang di bawah, hati-hati kalian. Ini ajaran Yesus untuk memakan daging anak manusia. Ya, ini bayi-bayi. Ajaran makan bayi anak manusia. Disedot darahnya pakai sedotan. Itu. Ini ajaran Yesus. Kiamat harus praktek. Kalau nggak bisa jadi muridnya Yesus. Bagi kawan-kawan yang jijik untuk memakan daging bayi anak manusia, jangan masuk Kristen, masuk Islam aja. Nggak ada ajaran kayak gini di Islam itu. Suruh makan daging bayi, mutilasi, kemudian menghalalkan semuanya, segalanya halal bagiku. Dia mengeles tadi perikopnya nasihat perzinahan kok. Dikatakan Paulus semuanya halal bagiku kok. Torah juga batal kok. Dia harus menjadikan istrinya jadi pesandal kok. Disuruh tobat baru boleh masuk surga kok. Matius 21:31. Bahkan harus sedekah istri kok. Ayat 31:10. Biarlah istriku meniduri bagi orang lain. Biarlah orang lain meniduri dia. Itu gimana guys? Bahkan Tuhannya itu punya bulu kaki. Berjanggut. Ya 7:20. Ya. Oke ya, saya tunjukkan lagi dalilnya. Jadi kalau Anda ngomong, oh Tuhannya berjanggut sebenarnya, waduh, Anda akan nyungsep, Wak. Allah itu menurut orang-orang Wahabi, ya, mereka Islam sejati, karena memang Allah itu punya tangan, punya mata, dan seterusnya. Dikatakan apa? Allah itu rambutnya kribo, ya. Allah rambutnya kribo, dan juga laki-laki, seperti pemuda emrat. Saya bisa tunjukkan itu dalilnya. Terus Anda tadi memelintir lagi, oh, di Islam itu nggak ada ajaran mutilasi. Mau kau buang kah kitabmu ini? Ini surah 8 ayat 12 nih. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu. Maka teguhkan pendirian oleh orang-orang yang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang kufur. Maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap jari mereka. Ini ajaran mutilasi. Bahkan nabimu sendiri itu tukang mutilasi, Tristan. Nih ya, orang Kristen ya harus tahu nih, orang Islam. Ajaran Islam ini ajaran mutilasi, ajaran suka bunuh orang. Saya ajak taruhan sama Anda. Kalau saya berani, karena saya nggak mau melintir nih. Bukhari 1405. Di sini nabimu ngapain? Rasulullah
mengutus seorang, akhirnya mereka dibawa ke hadapan beliau, lalu beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata-mata mereka dengan besi-besi panas, lalu menjemur mereka di bawah panas dan ditindih dengan bebatuan. Ini siapa nih? Ini setan ya, ini namanya Muhammad ya? Ya, ini setan ya namanya Muhammad ya, yang kau kultuskan ya, yang mau kau makan kotorannya, taiknya, kencingnya kau minum. Gitu, rambutnya kau kultuskan. Luar biasa. Ada nih setan. Dalam pemahaman Islam, Allah sendiri adalah raja setan. Makanya di dalam surat 13 ayat 27 Allah itu dikatakan sebagai, kita lihat ya, ketika Muhammad ditantang mukjizat nih, lihat nih. Jadi Tuhannya Tristan ini nggak bisa memberi mukjizat nih, lihat. Ini gimana sih ayatnya, masa dia nggak tahu? Habis waktu nih kalau ngeliatin waktu ini. Gak apa sih kita putar. Ya, jika tangan kananmu membuat kamu berdosa, potonglah. Tadi hadis tadi yang memotong dan menusuk mata dan berbelelep itu mereka, bukan Rasulullah SAW. Kok pelintir lagi hadisnya? Ini apa lah ini? Penipu dasar. Rasulullah nggak pernah motong tangan dan orang itu nggak ada. Mereka yang ngejar itu loh, yang ngejar maling itu. Bro, di Islam tuh nggak ada ajaran makan daging anak manusia, makan bayi itu nggak ada. Yohanes 6:53 itu loh. Makanya kami orang Islam tuh nggak mau deket-deket orang Kristen itu kalau punya bayi. Kalau nggak punya bayi nggak apa-apa lah deket-deket, ya kan? Karena disuruh makan daging anak manusia. Lagi aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia, kamu tidak akan dapat masuk dalam kerajaan Allah. Ya kalau masuk surga harus makan bayi lu, bro. Dan minum darahnya. Kok pergi? Jangan pergi sayang. Gimana sih lu? Boy, kiamat naik lagi. Oh, kiamat. Itu ajaran Kristen ya. Ajaran penuh luar biasa. Di Markus 3:21, mereka lalu keluarganya datang kepada mereka dan berkata, dia, Yesus, sudah tidak waras lagi. Nah, karakter gila itu ada pada Yesus memang, menurut ayat ini. Membolak-balikkan dagangan, nyolong keledai. Wow. Berkat